Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan? Wow. Kita ada di penghujung tahun 2002, saudaraku. Yet we live. Saudara masih hidup. Banyak yang sudah mendahului saudara. Manusia gampang lupa sih. 3 tahun yang lalu masa pandemi, kita tahu betapa berartinya arti sebuah nyawa. One way or another, saudara ada di tempat ini. Impactors, yang di depan di sini banyak impactors kah? Boleh angkat tanganmu, saudaraku, katakan kepada dia. All my life you have been faithful. Tuhan, biar dia dengarkan ini, saudaraku. Katakan kepada dia. With every breath that I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. Every single day di dalam kehidupan saya, saudaraku, ada satu kalimat yang saya sering katakan. Tuhan, kapan Tuhan gak baik? Tuhan selalu baik. Kapan Tuhan kok gak baik? Di setiap langkah I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. Sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Malam hari ini berbicara buat setiap kami. Tuntun langkah kami ini Tuhan di malam Natal ini. Tidak ada lain yang kami rindukan selain kami mendengar tuntunanmu, suaramu, remamu, apa yang mau kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Speak to us, Lord. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudaraku boleh katakan amin yang paling keras. Amin. Saya tahu regardless penuhnya tempat ini, I don't care. Kita belum tanggal 25, I don't care. Saudara cari setidaknya 12 orang keluar dari bangku saudara, katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Ini dari tadi saya ucapin Merry Christmas lagi. Merry Christmas. Karena yang di sini sudah, rasanya saya ikut turun aja, nggak apa-apa. Merry Christmas, anak-anak Impactors. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Loh, saudara, saya masih jalan. Kenapa saudara berhenti? Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Keluar dari bangkumu. Merry Christmas. Silakan duduk jemaat Tuhan. I am home. Natal tahun ini adalah Natal yang sangat spesial buat saya.
Karena saya berada dengan orang-orang yang sangat spesial di depan saya. By the way ya, saudara dari tadi keluar dari kursi, saudara ngucapin Merry Christmas. Ada nggak sih yang pernah berpikir saudara, sebenarnya waktu saudara ngucapin Merry Christmas, apa sih artinya Merry Christmas? Nah loh, orang Indo tuh sukanya gitu sudah, ngomong latah. Kalau udah ditanyain artinya apa, iya ya pastor, apa ya? Mungkin ucapan Natal aja gitu. Kadangkala kita latah ngomong saudaraku. Merry Christmas itu terdiri dari dua kata, Merry dan Christmas. Kata Merry saudaraku itu artinya adalah ceria, happy, bahagia, penuh dengan sukacita. Kata Christmas saya rasa saudara sudah tahu. Hari Natal, basically Natal lah saudaraku. Jadi nggak salah juga kalau saudara mengatakan selamat hari Natal. Tapi ada banyak yang tidak disadari ketika saudara mengucapkan Merry Christmas saudaraku. Saya berdoa sejak dari hari ini kalau saudara mengatakan Merry Christmas, saudara ingat apa yang saya katakan ini. Setiap kali saudara berkata Merry Christmas, sebaliknya saudara menerima ucapan dari orang di kiri kanan saudara mengatakan kepada saudara Merry Christmas, ingat ini baik-baik. Tanpa saudara sadari, saudara sedang memperkatakan satu dengan yang lain. Natalmu tahun ini tidak akan menjadi Natal yang menyedihkan. Natalmu tahun ini akan jadi Natal yang penuh sukacita. Kalau mau bilang amin, amin yang lebih dahsyat lagi. Regardless saudara datang ke tempat ini, apapun yang sedang saudara alami, bahkan mungkin sebelum saudara berangkat ke tempat ini, saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi pada saat saudara menerima ucapan Merry Christmas, jangan latah lagi ya. Tapi ketika kau katakan Merry Christmas, mean it. Katakan dengan iman percaya. Ketika saudara terima dengan iman percaya. Yes, pastor, tahun ini Natalku tidak jadi Natal yang menyedihkan. Ketika kau katakan Merry Christmas, yes, amin pastor, tahun ini Natalku Natal yang penuh dengan sukacita. Dan dengar ini saudaraku, dimulai dari Merry Christmas, dimulai dari Natal yang penuh sukacita. Saya berkatakan atas hidup saudara, 2022 ke depan nantinya bukan hanya Merry Christmas, Merry Life. Hidupmu akan jadi hidup yang penuh sukacita. Sejak dari hari ini kau merayakan Natal di tempat ini, it will be, ini akan jadi Natal yang tidak pernah saudara lupakan. Bukan hanya merry life, carefree life. Apa itu pastor? Sejak hari ini saya berkatakan ya saudara, engkau yang selama ini terus hidup membawa beban, hari ini kau merdeka dari kekhawatiran, engkau merdeka dari ketakutanmu, merdeka dari masa lalumu, merdeka dari sakit hati, kepahitan, keputusasaan. Jadi terima dengan iman. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Starting from today saudaraku, carefree life. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 7 itu ngomong kayak gini, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memeliharakan kamu. Berapa banyak dari saudara yang
menyadari bahasa Indonesia kita orang Indonesia itu sukanya dihalus-halusin, saudara. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepadanya. Tahukah saudara bahasa aslinya di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan serahkan. Cast all your cares upon him. Di sini yang pandai bahasa Inggris arti kata cast apa saudara? Buang. Kok serahkan? Terlalu halus. Bukan diserahkan saudara, disuruh buang. Sejak dari hari ini ya saudara, berapa banyak dari saudara yang sepakat dengan saya? Yang namanya kekhawatiran, ketakutan, sakit hati, buang jauh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang namanya kekhawatiran, ketakutan, sakit hati, buang. Pertanyaannya, Pastor, dibuang kemana? Dibuang kemana, saudara? Yes, aman, buang. Buang mana, saudara? Coba buang samping kiri kananmu, ada yang mau terima nggak? Halo? Tapi Alkitab ngomong, cast your cares upon me, kata Yesus. Boleh nggak saya tanya? Ada di sini yang mau terima sampah? Manusia aja nggak mau terima sampah loh Pak. Berapa banyak yang sepakat kekhawatiranmu, ketakutanmu, sakit hatimu? Berapa banyak yang setuju itu sampah? Senggol kiri kanan, sampah kok dibawa-bawa itu. Orang Kristen tuh aneh loh. Udah tahu sampah tapi dibawa terus sudah. Disayang-sayang lagi. Enggak Pastor, dia aja. Disuruh ngelepas nggak mau kok. Ampuni, nggak akan. Kan? Sih, kita manusia aja nggak mau terima sampah loh, saudara. Tapi ayat ini berlanjut, saudaraku. Cast your cares upon me. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, Yesusmu mau terima sampahmu. Sedih ya, saudara? Saudara aja nggak mau terima loh sampah orang di kiri kanan saudara. Tapi Yesusmu mau terima sampahmu. Saudara tahu kenapa? Ayat ini lanjut ngomong, for he cares for you. Dia peduli saudara. Sejak masa pandemi, saudaraku, saya berjumpa dengan sangat banyak orang yang merasa gak ada lagi yang peduli. Pastor, nobody cares. My family, keluarga saya bahkan gak peduli. Bahkan hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang merasa, apa gereja masih peduli? Saya berjumpa dengan sangat banyak orang yang akhirnya merasa kayak apa? Hidup itu kayak dijalani sendiri gitu. Susah-susah ya saya tanggung sendiri, Pastor. Siapa lagi yang mau peduli? Gak ada orang yang peduli. Tapi saya berdoa ya hari ini ya saudara, saudara datang di tempat ini, saudara tangkap pesan ini. Manusia di dalam semua kekurangan kelemahannya, saudara bisa berkata, they don't care. Tapi pesan Natal hari ini saya bawakan kepada saudara, he cares for you. Dia peduli keadaan saudara. Dia mau tahu kehidupan saudara. Begitu rupanya dia cares for you. Ada sebagian dari saudara bertanya, Pastor, seberapa Tuhan care sama saya? Saya bukain ya saudara. Saudara mau tahu seberapa Tuhan care sama saudara? Saya bukain saudara ayatnya. Ya saya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-14 sampai 16 saudara.
Dengar ayat ini baik-baik. Dan jangan pernah bilang sama saya lagi, nggak ada yang peduli sama saya, Pastor. Sepakat, saudaraku? Saya akan bacakan ayat ini. Simpan ayat ini. Kapanpun saudara merasa nobody cares, kapanpun saudara merasa you fight alone, dengar ayat ini, saudara. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Ada di sini yang ngomong seperti Sion? Tuhan telah meninggalkan aku. Pastor, Tuhan sudah melupakan hidupku. In case ada di antara saudara yang berkata seperti itu, ini jawaban Tuhan, saudaraku. Ini yang dia katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Ini kata Tuhan, saudara. Sekalipun dia melupakannya, dengar ini, saudaraku, aku tidak akan melupakan engkau. Sedalam itulah dia care about you. Ayat 16 melanjutkan, saudara, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Saya lanjutkan ya, saudaraku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, apa artinya? You got a place in my heart. Kadang kita baca Alkitab, saya pernah ceritakan kepada saudara, bahasa gaulnya zaman itu dengan sekarang itu beda. Kalau saudara bicara sama orang tua di atas saudara lah, nggak usah orang zaman itu, anak-anak muda kalau ngomong lol, emangnya orang tua saudara tahu? Kan? Anak saya itu, saya sebel, saudaraku. Saya tulis panjang dan lebar, saya chat dia, cuman dijawab 3 huruf, IDK. Hanya anak muda yang tahu, saudaraku. Enak jitak, saudara. Saya ngecat panjang lebar, jawabannya 3 huruf, IDK, saudara. Zaman dulu sama. Kalau saudara mengartikan Alkitab, itu bahasanya mereka. Aku akan membangun tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara bingung maksudnya piye toh? You got a place in his heart. Dan tempat untuk saudara itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di hatinya Tuhan. Malam ini ya, saudaraku, di momen Natal ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara, yes, sejak dari hari ini, tinggalkan semua beban, saudara. Masuk 2023, dimulai dari Merry Christmas hari ini, hidup dengan berkemenangan, carefree life. Masuk 2023, jangan bawa beban masa lalumu lagi. Masuk dengan berbeban sama sekali zero, bebas, merdeka, saudara. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Itulah yang dirasakan Maria dan Yusuf, saudaraku, 2000 tahun yang lalu. Exactly. Kita semua nggak pernah tahu kapan sebenarnya Natal itu, tanggalnya pasti tanggal berapa, nobody knows. Nanti satu hari kita ketemu di surga, saudara-saudara mau tanya Tuhan juga boleh. Itu pun kalau masih ingat. Orang di bumi kadang ngeributin hal-hal yang gak penting, saudara. Nanti di surga lupa semua kok yang saudara ributin di bumi itu. Tapi dengerin di saudaraku, 2000 tahun yang lalu mungkin kita tidak merayakan di tanggal 25 Desember. That's fine with me gitu, saudara. Tapi at least kita merayakan di waktu yang sama. Kenapa? Setidaknya malam ini adalah malam sebelum Yesus lahir. Sepakat dong? Harinya mungkin boleh berbeda, tapi kita merayakan Christmas Eve, malam di mana Yesus lahir. Dan tahukah saudara apa yang dirasakan Maria dan Yusuf pada saat itu? Kita lihat, saudara, Lukas pasalnya yang kedua. Kita buka Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Boleh nggak bantu saya?
Boleh ya? Saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5, kita bergantian, ayat 7 kita baca sama-sama. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5 dengan suara keras, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7 sama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, garis bawahi anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa, garis bawahi? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berapa banyak di sini saudara yang ibu-ibu yang sudah pernah atau bukan sudah pernah? Berapa banyak ibu-ibu di sini yang sudah punya anak? Boleh lambaikan tangan saudara? Saya melihat tangan-tangan terangkat. Masih ingat nggak ketika punya anak pertama rasanya kayak apa? How confusing, Bu. Kita nggak pernah nangani bayi. Bayi nangis, kita bingung ini nangis artinya apa? Sudah dari segala jurus ibu-ibu, coba lihat. Saudara kalau lihat ibu yang baru punya anak, oh itu jurusnya banyak. Dari yang gini-gini, saudaraku. Bila perlu kalau bisa diginiin juga gitu, saudara. Semua jurus sudah dipakai, tapi kadang baby itu menangis, we just don't know why gitu. Yang ada kebingungan. Bagaimana dengan Maria, saudara pikir? Maria itu far away from home loh, saudara. Kebayang nggak ibu-ibu, saudara baru lahiran anak, mau lahiran anak pertama saudara aja. Coba ingat nggak, kali terakhir saudara ketemu dokter sebelum melahirkan, pertanyaan apa yang ibu-ibu suka tanyakan ke dokternya? Dok, pas saya lahiran dokter ada kan? Betul? Berapa banyak ibu-ibu menanyakan hal itu? Dok, pastiin ya. Waktu saya lahiran dokter di sini. Saudara kebayang nggak? Di tengah kebingungan saudara, bahkan bidan suster ngomong sama saudara, ibu nanti kalau sampai pecah ketuban, di benak saudara pecah ketuban apa itu saudara nggak tahu. So confusing, Bu. Kebayang nggak di tengah momen seperti itu, Maria jauh dari rumah, Pak, nggak dapet tempat lagi. Ada di sini yang mau lahiran terus nggak dapat ruangan rumah sakit gitu, gimana rasanya, saudara? Ini yang dirasakan Maria. Jujur, saudara, dalam situasinya Maria, saudaraku, bisa nggak Maria itu ngerasa kok nggak ada yang care? Apakah saudara pikir Yusuf nggak mengusahakan sampai mereka nggak dapat tempat? Apa Yusuf nggak mengusahakan, saudaraku? Apa orang-orang di sekeliling nggak tahu Maria itu hamil? Bila perlu Maria udah gini, ini loh. Dengan mudah bisa dilihat, she's pregnant. Tapi terlepas dengan semua kehamilannya, people don't care. Mereka tetap gak dikasih ruangan, saudaraku. Dengan kehamilan Maria, Pak, hanya untuk melahirkan anaknya saja dia gak punya ruangan. Setiap kali Alkitab mencatat sesuatu, saudara harus tahu loh, ada tujuannya loh. Kenapa dicatat anak sulung? Karena itu firstborn. Betapa kebingungannya Maria, dia nggak tahu what to do. Kenapa dicatat? Karena tidak ada tempat. Itu yang dirasakan Maria dan Yusuf, Bu. Jujur saudara, kadangkala ya kita diizinkan mengalami hal-hal di dalam kehidupan ini yang kita tuh nggak paham. Kalau saudara jadi Maria, tergoda nggak sih ngomong gini sama Tuhan? Katanya anak Allah. Make sense nggak kalau Maria ngomong gitu? Sangat make sense, saudara. Katanya anak Allah. Masa tempat untuk ngelahirin aja nggak dapat? Katanya anak yang diberkati Tuhan. Katanya orang Kristen orang yang diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? So many question kan, saudaraku. Things like that happen. Bahkan orang yang sekuat apapun kadangkala ya, saudara lakukan semua yang saudara lakukan, tapi diizinkan Tuhan tetap melalui, saudara bertanya-tanya, Pastor, di sisi mananya saya salah? I've tried my best.
Saya setiap minggu ibadah, saya lakukan yang terbaik. Saya setia sampai detik hari ini. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan saya berusaha lakukan. Why, Pastor? Malam hari ini bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Bukankah memang firman Tuhan berkata, jalannya bukan jalanmu. Sejauh langit dari bumi, sejauh itu jalannya dari jalanmu. Buat Maria dia punya 1001 cara, 1001 alasan untuk marah sama Tuhan. Siapa juga yang kepengen hamil kayak gini? Bisa nggak Maria bilang gitu saudara? Sangat bisa. Tuhan yang sampai ngirim malaikat bilang katanya ini anak Allah mengandung dari Roh Kudus. Mana? Lahiran aja nggak dapet tempat. Kadangkala sampai di batas tertentu orang tuh bahkan merasa Tuhan udah nggak care sama saya, Pastor. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, ketika saudara tidak memahami jalan Tuhan, boleh nggak for once di malam Natal ini kenali Tuhan yang kau sembah. Dia Tuhan yang berkata, saudaraku, bahkan kalau seorang ibu melupakan anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan ketika saudara tidak memahami jalannya Tuhan, dia berkata, engkau akan selalu ada di ruang hatiku. Namamu tertulis di telapak tanganku. Apa yang terjadi dan diizinkan terjadi atas hidup saudara ada alasannya. Saya berdoa sejak dari hari ini saudara menemukan alasan di dalam pribadinya. Bukan jadi orang percaya tapi nggak percaya. Aminnya yang paling keras. Lucu ya saudara, orang Kristen disebut apa? Apa jadinya orang percaya yang tidak percaya? Pernah berpikir saudara? Orang Kristen disebut orang beriman, orang percaya. Apa jadinya ketika orang percaya sudah kehilangan percayanya? Alkitab berkata, dengan apakah dia akan diasinkan selain dibuang? Saya berdoa hari ini saudaraku, tidak ada lagi di tempat ini saudara yang membawa beban memasuki 2023. Tidak ada lagi saudaraku yang membawa kekhawatiran, ketakutannya. Tapi sejak hari ini saudara tangkap pribadinya. Bahkan sampahmu saja saudara, he receive it, for he cares for you. Pastor, saya punya 1001 alasan untuk saya khawatir, Pastor. Apa alasan saya untuk saya nggak khawatir? Pastor suruh saya untuk buang semuanya. Pastor suruh saya untuk cash. Apa alasan saya untuk nggak khawatir, Pastor? Saya punya 1001 alasan untuk saya khawatir. Buka ayatnya ya saudara. Apa alasan saudara untuk tidak khawatir? Matius. Kita lihat pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 32. Banyak orang hafal ayat 33-nya. Tapi lupa ayat yang 31 dan 32. Saya bacakan saudara. Sebab itu, ini alasannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi dengar ini saudara, garis bawah ini, dan saya berdoa ini jadi kunci 2023. Saudara melalui tahun 2023 bawa pesan firman ini. Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu yang di surga tahu.
Dia tahu, saudara. Saya sering pergi sama anak saya yang paling kecil, saudaraku, karena somehow anak saya yang paling kecil ini dia nggak peduli, saudara. Apapun itu, secapek apapun itu, semelelahkan apapun itu, bagi dia just to stay with me it's enough. Saya sudah sering menceritakan hal ini. Kadangkala hal itu membuat saya terharu, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya baru aja pergi ke Purwokerto, saudaraku, merayakan Natal di sana. Yang saya nggak tahu tuh ternyata, saudara, di Google Maps saya buka cuma 6 jam. Jadi saya pikir, saya ngomong sama suami, yuk asik kita bertiga naik mobil, seru. 6 jam saya pikir lebih dekat dari Solo. Nyampe sana 8 jam setengah, saudaraku. Aduh, lumayan, capek sekali, saudara. Kami berangkat pagi-pagi, bangun pagi-pagi, sampai di sana sudah harus langsung mandi, persiapan ibadah. Karena sudah sangat lama sekali nggak ketemu teman-teman yang di Purwokerto, saudaraku. Saya baru pulang, literally saya buka kamar hotel itu 1:30 pagi. Anak saya terus mengikuti saya. Sampai di hotel, saudaraku, dia nunggu saya selesai semuanya, tidur sama saya. Satu yang saya perhatikan, ya saudaraku, ada sesuatu yang lucu dari anak kecil, saudara. Banyak kita orang dewasa bilang gini, anak kecil itu penakut ya, Pastor? Sering gak ngomong gitu tuh? Masa saudara kalau ngomong sama yang masih punya anak kecil atau adik kecil, ya saudaraku, biasanya kan ke kamar mandi aja takut gitu kan. Masa ke kamar mandi aja gak berani, betul ya? Tapi renungkan perkataan saya ini, saudara. Apakah memang betul anak kecil lebih penakut daripada kita orang dewasa? Kemarin melalui masa pandemi, anak saya itu nggak mikirin, saudaraku, mau makan apa. Nggak ada yang takut. Krisis terjadi, semua orang sembunyi, anak saya santai-santai aja tuh. Mana yang lebih penakut? Yang gede atau yang kecil, saudara? Sering kali ya, saudara, kita khawatir karena kita nggak kenal Bapak kita. Anak saya setiap kali pergi ikut saya, dia tahu. Dia nggak pernah khawatir. Satu kali dia tanya, Mam, Jen punya ini mana? Ada di koper. Oke. Pokok kalau Jen pergi sama Momo, semua beres. Dia ngomong gitu, saudara. Yang dia butuhkan hanya memegang tangan saya, berjalan dengan saya. Everything will be alright. Kenapa kita khawatir? Karena orang yang seharusnya disebut sebagai orang benar, firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh iman. Hari-hari ini banyak orang benar hidup dengan kenyataan di depan mata. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Saya berdoa, saudaraku, orang percaya di tempat ini, orang percaya di keluarga Allah tidak kehilangan percayanya. 2023 langkahmu mantap. Kenapa? Karena kau kenal siapa Bapakmu, dan Bapakmu tahu semua yang kau butuhkan. Tidak ada lagi ketakutan, saudaraku. Masuk tahun 2023, carefree life. Saya diajar ini ya, saudaraku, kebetulan. By the way, saudara sudah dapat oleh-oleh Nigeria belum ya? Belum ya? Saya kasih oleh-oleh mau, saudara. In case di antara saudara kadang bingung ya, ini pastornya ini kenapa sih suka banget gitu Pak pergi ke Nigeria gitu. 3 tahun masa pandemi ya, saudaraku, saya nggak minta yang lain-lain. Setiap kali saya berdoa, all I pray is just one. Tuhan, saya mau ke Nigeria. Saudara tahu kenapa? Kali terakhir saya ketemu Pastor Samson Dabas, saudaraku, pada saat UC, saya ngomong sama Pastor Samson. Beliau ceritakan kepada saya apa yang terjadi di Nigeria, saudaraku, dan saya berkata kepada dia, I finally breathe the air, saya bilang. Akhirnya saya menghirup udara yang sama, saya bilang. Saudara tahu kenapa saya suka di Nigeria, saudaraku?
Saya selalu menyebut Nigeria itu a land where giants still live gitu. Tempat di mana raksasa-raksasa rohani itu masih hidup, saudara. Saya melihat di sana, saudaraku, apa yang di Indonesia dikatakan mustahil, saya melihat itu terjadi di Nigeria. Saya melihat hal-hal yang di Indonesia dianggap terlalu besar, di sana terlalu kecil. Itu sebabnya saya menyebut, saudaraku, Nigeria a land where giants still alive. Di pandangan giant yang besar, pandangan manusia itu kecil, saudara, buat mereka. Itu sebabnya setiap kali saya ke Nigeria, I jump with rejoice, I jump with joy gitu, saudara. Saya tuh belum, sudah lama nggak lihat Pastor Obaja se-happy itu. Masuk di Nigeria itu ya, saudara, kalau saudara ibadah ya, gak ada loh youth impact in case saudara ngerasa saudara udah gila kalau muji Tuhan. By the way, jangan sungkan jadi lebih gila ya. Seriously. Saudara mungkin kayak memuji Tuhan lompat-lompat kayak gitu ya. Di sana ya, saudara, memuji Tuhan yang seperti itu tuh dianggap aneh. Mereka kalau muji Tuhan seolah-olah dari ujung kepala sampai kaki ini semua alat musik, saudara. They just dance like crazy. Setiap kali saya datang dan saya melihat bagaimana cara mereka memuji Tuhan, hati saya itu kalau orang Jawa bilang, yang di sini saudaraku tahu, mbungai. Tahu nggak sih saudara mbungai? Apa mbungai itu, saudara? Saudara itu kayak happy sekali. Saya bisa bayangin ya, saudara, manusia aja liak bisa ngerasa begitu, apalagi Tuhan di surga. Kebayang nggak, saudara? Ngelihat kalau kita muji Tuhan cuman gini. Yang lainnya sampai ya kitanya. Kebayang nggak, saudaraku? Tapi justru ketika ngeliat ya ampun, saudara, saya itu sampai di sana tuh ya, senyum itu terus lebar di bibir saya, saudara. Karena ngeliat bagaimana mereka itu memuji, menari buat Tuhan, saudaraku. Jadi tahun ini, saudara, saya ngomong sama Pastor Joe, I have to go to Nigeria. Saya mau ke Nigeria, saya bilang. Dari sejak bulan Agustus September itu saya sudah ngomong terus, saudaraku. Nah, yang saya mungkin karena salah komunikasi atau apapun itu, saudaraku, saya tuh ngahnya adalah di bulan November kemarin, saya tuh merasa kok nggak diumumin ya gitu. Banyak orang sudah mulai tanya sama saya, Pastor, kapan pergi ke Nigeria? Kami mau ikut gitu. Orang-orang yang sudah pernah ke Nigeria, saudaraku, they will feel exactly the same like I feel gitu. Mereka pasti kepingin ikut lagi. Nah, tahun ini juga sama, mereka tanya kok nggak diumumin, kapan kita ke Nigeria? Saya juga pikir iya juga ya, kalau nggak diumumin ya, kapan ya ke Nigerianya, kan gitu, saudara. Akhirnya saya tanya, ini gimana? Jadi nggak ke Nigeria, saudara. Saya dikabarin bahwa ternyata di November awal itu belum diurus sama sekali, saudara. Pastor Joe sudah ngomong sama saya kaitan dengan tanah yang ada di Solo. Beliau tuh kepengen lihat Vatikan di Roma, saudara. Kenapa? Karena luasan tanah di Vatikan itu hanya sekitar 42 hektar, saudara, not big. Tapi bagaimana Tuhan memakai mereka, saudara-saudara kita, dengan luar biasa, saudaraku. Hanya di dalam kawasan yang begitu kecil ya, hanya 42. Negara terkecil di dunia, saudaraku, itu adalah Vatikan, gitu. Dan luasan tanah yang ada di kota Solo juga tidak jauh terlalu berbeda dari hal itu, saudaraku. Jadi Pak Jo tuh kepengen sekali, oke, kalau gitu kita ke Nigeria, lanjut kita ke Roma. Saya dengan polosnya, saudaraku, di awal November saya ngurus, oke, let's go, kita pergi. Saya pikir itu sesuatu yang oke, jalan aja. Saya nggak kepikir, saudara, karena biasanya diuruskan, ada orang yang ngurusin. Hanya untuk mendapati semua orang ngomong sama saya, nggak mungkin lah Pastor bisa pergi tinggal 1 bulan. Saya dikasih tahu orang yang sudah sering pergi, saudaraku, ke Eropa, Pastor, saya sudah antri dari 3-4 bulan aja baru dapat slot di bulan November pertengahan. Slot itu sudah penuh sampai Januari akhir, Pastor. Pastor tidak akan bisa berangkat. Saya datang sama Tuhan, saudaraku. Saya berseru sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, sama seperti Daud, saudara, akan ku kejarkah, kan gitu, saudaraku. Boleh nggak sih, saudara, saya minta sejak dari hari ini dikit-dikit libatkan Tuhan, boleh nggak sih?
Tuhan tuh seneng loh kalau anaknya itu dikit-dikit manja. Manja bukan manja yang Tuhan kayak gini, kenapa Tuhan izinkan, bukan manja yang begitu ya saudara. Tapi manja yang Tuhan aku enggak bisa tanpa Engkau. Tapi kalau bersama Engkau aku pasti bisa. Yang seperti itu bergantungnya. Tuhan suka saudara. Secara manusia saya tahu semua orang sudah bilang sama saya nggak bisa. Saya datang sama Tuhan, Tuhan akan kukerjakan. Saya ngomong sama Tuhan, jalan nggak Tuhan? Saya tahu dari sudut mata, saya ngelihat saudaraku, saya tahu, it's a go. Tapi masalahnya, banyak orang Kristen saudaraku, saudara sudah dapat remanya, dapat janjinya, jalannya kan nggak gampang tuh. Remanya kadang sudah dapat loh Pak, tapi yang membuat saudara nggak masuk tanah perjanjian, bukan nggak ada rema. Bangsa Israel kurang apa? Rema langsung dari Tuhan. Kamu akan masuk ke tanah yang penuh susu madu. Saya tanya, remanya ada nggak? Jelas ada. Masuk nggak mereka ke tanah perjanjian? Nggak masuk. Bukan masalah remanya saudaraku, tapi di tengah jalan mereka fail to see. Mereka goyah. Remanya sudah ada, goyah saudaraku. Saya ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, secara manusia nggak bisa. Dan pertaruhannya saudaraku, I have to buy the ticket and the hotel. Berapa banyak di sini yang hobi bola? Lambaikan tangan saudara. Even baru-baru saja yang hobi bola, saudara tahu dong apa yang terjadi? Apa? We are the dreamer. Respect. Nah, saudara tahu. Kalau udah BTS aja tiba-tiba, oh ya tahu pastor. Di Qatar saudaraku baru ada perlombaan Piala Dunia. Masalahnya untuk ke Lagos, pesawat yang langsung itu dari Qatar. Orang berlomba pergi ke Qatar, seatnya habis. Either saya beli or bye-bye. Saya dapat visa pun saya nggak akan bisa berangkat. Tapi beli tiket tanpa ada visa, it's a huge risk. Kalau cancel gimana? Kita nggak pernah tahu visa di approve atau tidak gitu, di ACC atau tidak gitu. Jadi biasanya rata-rata semua travel agent tidak akan menyarankan itu sudah. Visa keluar dulu baru kamu urus semua akomodasi, hotel, tiket segala macamnya. But I don't have time. Saya datang ke Tuhan dan Tuhan bilang go. Saya ngomong, Tuhan go. Lah tapi gimana caranya? Lah semuanya bilang, semua travel agent yang saya tanya bilang nggak bisa kok sudah. Sudah tahu bagaimana cara Tuhan? Ketika Tuhan sudah berkata go, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berapa banyak dari saudara yang tahu ada backingnya Tuhan? Yang perlu kau lakukan, Tuhan itu ngomong apa saudara? Tuhan tuh nggak nyuruh saudara itu berperang sendirian. Yang Tuhan suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagianmu itu. Kenapa pastor? Berjalan bersama Tuhan itu deg-degsir saudara. Tuhan nggak minta saudara yang lain. Saudara nggak bisa pun kalau Tuhan sudah bilang go, ada remanya, jalan. Tapi pada saat jalan itulah kuatkan, teguhkan imanmu. Karena untuk berjalan seperti Paulus di atas air, Petrus jalan di atas air. Kenapa dia tenggelam? Dia sempat jalan nggak? Jalan. Kenapa dia tenggelam? Harusnya dia lihat Tuhan. Dia lihat air dan badainya. Sama saudara. Saya ngurus ini juga sama. Honestly loh saudara, saya cuma punya waktu 4 weeks. Dapat slot aja, slotnya udah habis sampai Januari akhir. Terus gimana mau ngurusnya? Gak bisa. Sudah tahu bagaimana cara Tuhan membuka jalan buat saya? Tuhan pertemukan saya dengan seorang ibu, saudaraku. Ibu ini 8 bulan tinggal di UK, Pak. Saya kenal aja enggak? Tahu enggak? Pernah lihat wajahnya aja enggak? 8 bulan tinggal di UK, dia mengalami masalah yang cukup berat, saudaraku. Sampai di satu titik dia mau bunuh diri. Dia ngomong sama saya. Later on ketika saya ketemu sama ibu ini, dia berkata, khotbah pastor yang membuat saya tetap waras. Selama 8 bulan saya terus mendengarkan khotbah pastor.
Singkat ceritanya saudaraku, saya mau berangkat UC bulan September kemarin. Mau ke kota Solo, saya tuh nunggu di lobi apartemen saya dengan anak saya. Saya bercandaan dengan anak saya, suami saya ambil mobil, Pak Jo. Ambil mobil, saya tunggu di lobi. Pak Jo bilang udah tunggu aja di lobi. Saya bercandaan sama anak saya ngobrol-ngobrol. Adalah ibu ini lewat, passing by. Dia tuh nggak lihat wajah saya pakai masker Pak. Jadi jelas nggak tahu dong wajah saya. Tapi dia familiar dengan suara saya. Di mana ya saya dengar suara ini? Saya bercandaan sama anak saya, ibu saya ini dengar, kayaknya saya kenal suara ini. Ini suara yang saya dengar selama 8 bulan di UK. Dia lewat saudara. Alhasil saudara, tiba-tiba saya tuh ngerasa di kiri kanan saya tuh tiba-tiba saudaraku. Jadi ibu ini karena penasaran sekali saudara, karena dengar suara dia, yakin sekali ini suaranya. Saudara tahu dia apa yang dia lakukan? Dia begini saudara. Saya itu dari sudut kiri, sudut kanan dia puterin saya saudaraku. Saya tuh ngerasa kok kayak ada yang mengancam saya gitu saudaraku. Sampai akhirnya dia memberanikan diri, dia deketin saya, dia pegang saya dan dia bilang, apa betul Pastor Nita? Saya ketemu dia for the first time saudara. Dia peluk saya, dia nangis. Singkat cerita, waktu berjalan saya pergi ke Solo. Saya nggak ketemu dia sekian minggu saudaraku. Saya ketemu lagi sama dia saudara. Dia ikut ibadah di gereja kita akhirnya. Dan dia ngomong, Pastor saya mau pergi ke UK. Ada hal yang harus saya urus. Dia pergi saudara. Singkat cerita dia pulang dari UK, dia bawain saya oleh-oleh. Karena dia nggak tahu nomor saya, dia titipin di apartemen tempat saya tinggal, saudaraku. Diambillah oleh suster saya, suster anak saya. Diambil saudara karena yang namanya kita tinggal di Jawa itu kan ada tata krama ya, saudara. Kalau ada orang kasih sesuatu ya kita say thank you, pasti kan saudara. Saya telepon dia tuh just to say thank you, saudara. Tapi dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana anaknya di UK. Pada saat dia bercerita, alarm saya bunyi, saudara. Tanya ibu ini, gimana cara dia pergi ke UK? Saya langsung, Bu, sorry, kok ibu bisa dapat slot ke UK? Saya bilang, kenapa Pastor? Saya mau pergi ke UK, saya mau pergi ke Eropa, tapi nggak ada slot. Pastor pasti bisa pergi, katanya. Saya carikan, pastor pasti bisa pergi. Jadi Tuhan pakai dengan cara yang tidak masuk akal. Tuhan pakai ibu ini, orang yang bahkan saya baru kenal, saya nggak kenal sebelumnya, saudaraku. Dibukakan jalan, ketemu sama satu orang. Orang ini berkata, pastor saya akan uruskan. Seperti biasa saya katakan, ibu maju, saya berdoa. Sering dengar itu dari pendeta nggak, saudaraku? Saya ngomong sama dia, ibu maju, saya dukung doa. Orangnya ketawa, dia ngomong, doanya yang banyak-banyak ya Bu, katanya. Karena memang secara manusia nggak mungkin, saudaraku, mustahil bisa dapat slot. Saya dapat slot, tahu nggak saudara? Di hari yang sama dengan jemaat kita, peltu kita di Jakarta, yang sudah ngantri 3-4 bulan. Saya dapat slot. Jangan tepuk tangan dulu, saudara. Dapat slot tidak cukup. Lah kalau visanya nggak keluar, saya masih harus ngurus visa Nigeria. Paspor hanya bisa ditaruh di satu embassy, saudara. Sebelum visa yang ini keluar, visa Nigeria nggak akan bisa keluar. Kita ngurus di waktu yang bersamaan. Mana yang dapat panggilan dulu? Karena Eropa yang dapat panggilan dulu, saya masukkan paspornya ke Eropa dulu. Tapi kalau tiba-tiba embassy Nigeria memanggil saya, ini paspor belum keluar, bye-bye, saudara. Singkat cerita, saudaraku, 2 minggu sebelum saya berangkat, paspor itu belum di tangan saya, Pak. Visa Eropa belum keluar, Pak. 2 minggu. Saya sudah gini, saya tanya sama orang yang bantu saya ini, Bu, kapan visanya keluar? Hanya Tuhan dan embassy yang tahu, Bu, katanya. Saya pikir ini dia jadi terimpartasi gitu sudah. Saya jawab, saya doakan, sekarang dia jawab saya, hanya Tuhan dan embassy-nya yang tahu gitu, saudaraku. Gak ada yang tahu kapan keluar, gak ada yang tahu, saudaraku.
Keluar atau tidak keluar pun kita nggak tahu. Dapat atau tidak pun kita tidak tahu. Saya dijadwalkan hari Kamis itu seharusnya dipanggil kedutaan Nigeria untuk wawancara. Sampai hari Rabu malam visa belum keluar. Hari Kamis seharusnya sudah dijadwalkan untuk ketemu dengan kedutaan Nigeria. Karena Kamis berikutnya sudah that's it. Habis itu saya harus berangkat hari Selasanya. Kamis dijadwalkan, saya deg-degan juga. Ini paspor belum keluar dari embassy yang Eropa, saudara. Belum keluar, hari Kamis tiba. Keluar nggak, saudara? Hah? Keluar nggak? Menurut saudara keluar nggak? Akan ada banyak di antara saudara yang berkata, keluar pastor. Ya saya berharapnya juga gitu. Visa tidak keluar di hari Kamis. Tapi ajaibnya Tuhan saya tidak jadi dipanggil ke kedutaan Nigeria di hari Kamis itu juga. Buat sebagian dari saudara, pastor kalau nggak dipanggil terus gimana? Tinggal seminggu. Visa saya keluar hari Jumat malam, saudara. Itu baru visa Eropa. Kedutaan Nigeria masih belum manggil saya sampai hari Senin. Selasa depan saya udah berangkat. Itu sudah bukan deg-deg sir, judak kayak drumnya tadi, saudara. Hari Selasa saya berangkat, visa itu hari Senin belum ada panggilan sedikit pun. Peraturan Nigeria ya saudaraku, visa akan keluar 5 sampai 7 hari. Saya dipanggil hari Senin aja, paling cepat. Itu hari kerja ya saudara. Jadi terhitungnya Sabtu Minggu tidak dihitung. Saya dipanggil aja hari Senin itu aja ya saudaraku. Dipanggil hari Senin aja. Hari Selasa itu visa seharusnya belum keluar. Pak Jo sudah gini, sayang, saya udah tahu nadanya saudaraku. Sudah keluar belum? Kamu tahu beres, saya bilang. Hanya Tuhan yang tahu, saya bilang. Pak Jo sudah tahu, saudaraku. Karena memang secara manusia itu nggak mungkin saya berangkat waktu itu. Saya dipanggil hari Sabtu, saya ketemu dengan orang Nigeria yang datang ke Indonesia, saudaraku. Sama-sama dari gereja yang sama. Dia berkata, saya akan bantu kamu. Hari Rabu saya dipanggil, saudara. Hitung dong, hari Rabu 5 sampai 7 hari kerja berarti berapa hari apa saudara keluarnya? Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru keluar, paling cepat. Jadi kalau hari Rabu itu pun saya dipanggil, seharusnya saya nggak bisa berangkat. Hari Rabu saya dipanggil, suami saya Pak Jo sudah gini, ini bisa keluar nggak? Hanya Tuhan yang tahu, saya jawab. Tapi begitulah berjalan bersama Tuhan. Berapa banyak yang pernah ngalami? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. Kenapa saudara? Kalau saya tawar hati, sebelum visanya keluar, saya sudah cut, saya nggak akan berangkat. Banyak orang Kristen seperti itu. Bukan rencananya Tuhan loh yang gak tergenapi. Saudara yang sudah kecil hati, saudara mundur teratur sebelum rencananya digenapi. Hari Rabu saya ketemu saudaraku. Saya ditanya, kamu ngapain ke Nigeria terus? Karena di paspor saya itu banyak sekali visa Nigeria, saudara. Saya bilang, saya setiap tahun sebelum pandemi selalu datang ke acara Daddy Gio, panggilannya Pastor E.A. Adeboye adalah Daddy Gio di Nigeria, saya bilang. Dia bilang, I have been there. Saya sudah ke sana. Saya mau kalau kamu datang ke sana kamu doakan saya. Dia langsung cap saudaraku dan dia katakan, jadikan paspor 4 ini, saya berangkat dengan Pak Jo, Pak Obaja dan Ibu Obaja saudaraku. 4 paspor ini prioritas katanya saudara. Saudara tepuk tangan. Tapi besok paspornya belum keluar, saudaraku. Saudara, kenapa alasan saya menceritakan ini semua? Manusia akan terus-menerus melihat alasan, tanda, setitik terang. Dan ketika terang itu hilang, saudara akan selama saudara berjalan atas dasar penglihatan, perasaan, atas dasar pikiran saudara,
mengikut Tuhan menjadi beban. Bukan karena janjinya nggak pasti, bukan karena dia tidak menggenapi janjinya, tapi you lose heart. Itu sebabnya kepada Yosua Tuhan tuh hanya pesan satu, Bu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari Kamis saudara paspor nggak keluar, hari Jumat saya tunggu paspor belum keluar saudaraku. Saya pegang paspor saya di tangan, hari Selasa saya berangkat saudara, paspor baru saya pegang di tangan hari Jumat jam 10 malam. Tinggal berapa hari saudara? 3 hari. Saya menyadari, dari situlah Tuhan mengajarkan kepada saya, Pak, kamu sama-sama berjalan, sama-sama paspor itu akan keluar, visa itu akan keluar. Kamu bisa lalui dengan worry, sepanjang waktu khawatir, takut. Kalau gini gimana, kalau enggak gini gimana, kalau begitu gimana. Atau sama-sama paspornya ini akan keluar. Saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan saudara, carefree life. Apa yang menentukan saudara? Tidak bisa tidak, yang lain, enggak ada yang lain. Yang bisa menentukan adalah pengalaman saudara mengenal siapa Tuhanmu. Yang membuat, kalau saya ditanya, Pastor, apa yang membuat Pastor confident? Pastor oke, dan go for it. Because I know my God. Masalahnya dengan Tuhan saya yang satu ini ya saudaraku, kadang dia sangat suka sekali, bukan on time, in time. Itu kan masalah banyak orang Indonesia atau saudara. Untungnya Tuhan gak seperti orang Indonesia saudara, molor gitu saudaraku. Tapi Tuhan kita itu suka sekali in time. Kita kepengennya Tuhan lebih cepat, Tuhan lebih cepat, ini sudah gak bisa. Tuhan bilang masih bisa kok. Di titik yang saudara-saudara gak bisa, Tuhan tolong. Nyenengin tuh saudaraku. Ya itu Tuhan kita. Saya berdoa ya sejak dari hari ini, pengenalanmu akan Bapakmu yang di surga merubah kehidupanmu. Bukan lagi hidup yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Bukan lagi hidup yang berbeban berat. Sangat berat sekali karena terus rasanya kayak tapi karena pengenalanmu akan Dia, engkau tahu siapa Tuhanmu, engkau confident, engkau percaya, engkau jadi orang percaya yang hidup oleh iman percayamu. Di malam Natal ini ya saudaraku, besok saudara, saya masih akan melayani di sini. Malam tahun ini menjadi momen yang spesial buat saya saudaraku. Saya tidak bersama keluarga saya. Saya merayakan Natal bersama keluarga saya yang di tempat ini. Maybe this is my first time ya, after like so long ya, pandemi ya mungkin ya, Bu Erlina ya. Boleh nggak besok pagi saudaraku, besok saya akan melayani di Star, di tempat ini. Saudara yang punya waktu saudaraku, saya akan melayani dari jam 2 kalau saya nggak salah sampai malam, datang. Karena saya nggak bisa datang pada saat tanggal 1 Januari doa awal tahun saudara. Doakan saudaraku, saya nggak tahu bagaimana caranya, entah itu jemaat, entah itu pelayan Tuhan. Saya berdoa saudaraku besok hari Minggu, Tuhan mampukan sehingga saya bisa mengolesi saudara dengan minyak. Earlier, lebih awal. Karena saya tahu di 2023 dibutuhkan urapan double porsi. Untuk saudara bisa melalui tahun 2023. Pastor, apakah betul tahun yang berat dan lain sebagainya? I don't care, so honestly I don't care gitu. Kenapa? Berat nggak berat dari dulu, saudara sudah pernah melalui tahun 98. Kalau mau dibilang berat, kurang berat apa? Dolar dari 2000 loh saudaraku, jadi 15.000 kurang berat apa? Ibaratnya kalau sekarang dolar 15.000, saudara kalikan aja, kayak zaman dulu itu kenaikan 7 kali lipat saudaraku lebih. Jadi kalau saudara bisa melalui tahun 1998, dengarkan ini saudaraku, tidak perlu nubuatan untuk memperkatakan kepada saudara, yes, bersama dengan Tuhanmu, yes, Tuhan akan buat engkau, bukan hanya bisa melalui, tapi dengar ini, Yesaya 60, bangkit, jadilah terang,
sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu jadi. Jadi hari ini saya akan tutup, pemain musik boleh maju ke depan. Saya hanya ingin membekali saudara satu hal ini. Jangan hidup jadi orang Kristen yang tidak kenal siapa Bapakmu. Sejak dari hari ini, saudaraku, Merry Christmas akan menandai Merry Life dalam hidupmu.